kondisi politik pada awal kemerdekaan Indonesia. Topik yang akan dibahas yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, pembentukan kabinet, pembentukan pemerintah daerah, pembentukan badan negara, dan sistem pemerintahan. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami dalam uraian berikut. 1. PPKI sebagai lembaga yang mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas yang dilembanya, berakhirlah masa tugas BPUPKI. Bersamaan berakhirnya masa tugas BPUPKI, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokorutsu Junbi Inkai. Peresmian pembentukan PPKI dilaksanakan pada 7 Agustus 1945 sesuai keputusan Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara. Susunan kepanitiaan PPKI sebagai berikut. A. Ketua Insinyur Soekarno. B. Wakil Dr. Andos Muhammad Hatta. C. Penasehat Mr. Ahmad Suparjo. D. Anggota 21 anggota PPKI yang sudah ada. Tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI ditambah 6 orang. PPKI bertugas melanjutkan tugas BPUPKI. PPKI memiliki tugas sebagai berikut. A. Mengesahkan hukum dasar. B. Menetapkan presiden dan wakil presiden. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. 2. Sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI. Dalam waktu singkat, PPKI berhasil mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Hasil sidang BPUPKI menjadi hukum dasar negara yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat melaksanakan sidang, PPKI berhasil memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Selain itu, PPKI berhasil membentuk Komite Nasional. Komite Nasional tersebut bertugas membantu tugas presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Dr. Andos Muhammad Hatta juga menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar hasil karya BPUPKI sudah menjadi Undang-Undang Dasar tetap yang rencananya akan digunakan untuk Indonesia merdeka hasil pemberian Jepang. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI. Perubahan Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI dilakukan karena isi Undang-Undang Dasar tersebut masih bernuansa Jepang. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI adalah sebuah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, hal yang dilakukan oleh PPKI setelah kemerdekaan Indonesia adalah mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Hatta diusulkan oleh Otto Iskandar-Dinata, salah satu anggota PPKI, untuk menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Usulan Otto kemudian disampaikan dengan cara pemilihan umum atau pemilu. Jadi, proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh PPKI pada awal kemerdekaan Indonesia yaitu dengan cara pemilihan umum atau pemilu. Sehari setelah 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamirkan secara meluas, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Pengangkatan IR Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia kala itu tergolong sederhana dan terjadi dalam tempo waktu yang cukup singkat.
Bahkan Ir Soekarno pun tak menyangka bahwa dirinya kelak akan dilantik sebagai seorang presiden dengan cara yang sesederhana itu. Pembentukan kabinet. Sistem kabinet yang pertama kali diterapkan Indonesia adalah kabinet presidensial yang dibentuk pada 2 September 1945. Kabinet ini dibentuk secara langsung oleh Presiden Soekarno dan dipimpin langsung oleh Soekarno. Dalam kabinet ini terdapat para menteri yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden, sehingga sistem kabinet yang dibentuk Indonesia bisa disebut sebagai sistem kabinet presidensial. Akan tetapi, kabinet pertama ini mendapat penolakan karena dianggap sebagai kabinet hasil bentukan Jepang. Hal ini terjadi karena susunan kabinet tersebut terdiri dari para tokoh yang pernah menjabat di jabatan penting saat kedudukan Jepang. Hingga akhirnya Sultan Syahrir mengusulkan untuk mengganti susunan pemerintahan agar lebih demokratis dan bebas dari pengaruh Jepang. Presiden Soekarno menerima usul tersebut dan kabinet presidensial ini kemudian dibubarkan dan berganti dengan Kabinet Syahrir I pada tanggal 11 November 1945. Kabinet Nasir 6 September sampai 27 April 1951. Kabinet Nasir merupakan zakon kabinet dan hasil koalisi yang berintikan Masyumi tetapi tidak mengikutsertakan PNI. Kabinet dilantik pada September 1950 dengan Muhammad Nasir Masyumi sebagai Perdana Menteri. Program kerjanya meningkatkan keamanan dan ketertiban, konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen, penyempurnaan angkatan perang, memperjuangkan masalah Irian Barat, ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. Hasil kerjanya: 1. Politik luar negeri bebas aktif. 2. Indonesia masuk menjadi anggota PBB. 3. Perundingan dengan Belanda, masalah Irian Barat. Kegagalan: 1. Masalah keamanan dalam negeri DII atau TII, Andi Aziz, APRA, dan RMS. 2. Kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Nasir mengembalikan mandat. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi terbentuk dari Masyumi dan PMI. Dr. Sukiman Wirasanjo dari Masyumi terpilih menjadi Perdana Menteri, sedangkan Suwiryo dari PNI sebagai wakilnya. Program kerjanya meliputi tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, memperbaharui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani, mempersiapkan pemilu, memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil kerjanya: 1. Hambatan kondisi keamanan. 2. Perseteruan berbagai elemen politik. 3. Permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia. Kegagalan: penandatanganan Mutual Security Act dengan USA membuat Kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak blok Barat, sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan mengembalikan mandat. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo disebut zakon kabinet karena terdiri atas para pakar di bidangnya. Wilopo dari PNI terpilih sebagai Perdana Menteri. Program kerjanya meliputi mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran dan keamanan rakyat, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerjanya: 1. Mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaerahan. 2. Konflik angkatan darat berujung peristiwa 17 Oktober 1952, demonstrasi yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlemen dalam urusan militer. 3. Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara, pengembalian tanah perkebunan pada pengusaha asing di atas tanah yang telah digarap rakyat sejak zaman Jepang. Kegagalan mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian mandat. Kabinet Ali Sastronidjojo 1. 3 Juli 1953 sampai 19 Agustus 1955. Kabinet Ali merupakan koalisi antara PNI dan Pemilu, mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah-daerah, serta melaksanakan politik bebas aktif. Program kerjanya meliputi mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, penyelesaian pertikaian politik, pembebasan Irian Barat. Hasil kerja: 1. Dibentuknya panitia pemilu. 2. Sukses menyelenggarakan KAA di Bandung. 3. Hubungan dengan Cina membaik. Kegagalan: 1. Memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. 2. Munculnya berbagai pemberontakan. 3. Konflik di tubuh TNI AD yang terus berlanjut
dengan munculnya A.H. Nasution digantikan dengan Bambang Sugeng. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin menggantikan Kabinet Ali. Burhanuddin Harahap dan Masyumi dipercaya membentuk kabinet, sementara PNI beroposisi. Program kerjanya meliputi melaksanakan pemilu secara baik, memberantas korupsi, membenahi konflik intern TNI AD. Hasil kerja: 1. Terselenggaranya pemilu 1955 dengan baik. 2. Ditangkapnya Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman. 3. Mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD. 4. Dibubarkannya Uni Indonesia Belanda. 5. Berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia. Kegagalan komposisi partai pemenang pemilu yang saling berseteru. Kabinet Ali Sastroamidjojo 2. 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet Ali II merupakan koalisi PNI, Masyumi dan NU. Kabinet dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Program kerjanya meliputi memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, menyeimbangkan APBN. Hasil kerja: 1. Penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno. 2. Beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda. 3. Kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Kegagalan: 1. Kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat. 2. Munculnya sentimen anti-Cina. 3. Munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai Juli 1959. Kabinet Juanda merupakan jekan kabinet, dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru serta terjadinya perebutan kekuasaan antar partai politik. Program kabinet disebut Pancakarya, meliputi membentuk Dewan Nasional Normalisasi Keadaan RI, pembatalan hasil KMB, perjuangan pengembalian Irian Barat dan memperkuat atau mempercepat pembangunan. Hasil kerja: 1. Mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara. Deklarasi Juanda. 2. Terbentuknya Dewan Nasional. 3. Mengadakan Musyawarah Nasional atau Munas. 4. Mengadakan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Hambatan: 1. Muncul pemberontakan PRRI atau Permesta. 2. Ekonomi keuangan memburuk. 3. Terjadinya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa Cikini. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI. Dalam waktu singkat, PPKI berhasil mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Hasil sidang BPUPKI menjadi hukum dasar negara yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat melaksanakan sidang, PPKI berhasil memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Selain itu, PPKI berhasil membentuk Komite Nasional. Komite Nasional tersebut bertugas membantu tugas presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Dr. Andos Muhammad Hatta juga menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar hasil karya BPUPKI sudah menjadi Undang-Undang Dasar tetap yang rencananya akan digunakan untuk Indonesia merdeka hasil pemberian Jepang. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI. Perubahan Undang-Undang Dasar hasil sidang BPUPKI dilakukan karena isi Undang-Undang Dasar tersebut masih bernuansa Jepang. Pembentukan pemerintah daerah.
Masing-masing daerah tersebut dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk langsung oleh PPKI. Jawa Barat, Sutarjo Kartohadikusumo. Jawa Tengah, Raden Panji Suroso. Jawa Timur, Raden Mas Suryo. Kalimantan, Pangeran Muhammad Nur. Sumatera, Teku Muhammad Hasan. Sulawesi, Samratulangi. Sunda Kecil, I Gusti Ketut Puja. Maluku, Johannes Latur Harhari. Sebagai tindak lanjutnya, Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah dalam ketetapan pada pasal 2. Komite Nasional Daerah menjadi badan perwakilan rakyat daerah yang dipimpin oleh kepala daerah untuk mengatur rumah tangga daerah. Komite Nasional Daerah terdapat di daerah-daerah kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta di Kairasidenan, di kota berautonomi, kabupaten, dan daerah lain yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri. Pembentukan Badan Negara. Agenda pembentukan badan-badan negara dilaksanakan pada sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, PPKI mengundang golongan muda untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan badan-badan kenegaraan. Golongan muda yang hadir dalam sidang PPKI 3 adalah Khairul Saleh, Wikana, dan Soekarno. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah badan negara yang terbentuk melalui sidang PPKI 3. KNIP mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk. KNIP beranggotakan tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan mantan anggota PPKI. KNIP memiliki total 137 anggota dan 4 pemimpin, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, Ketua 1, Mas Sutarjo Kertohadikusumo, Wakil Ketua 1, Mr. J. Latur Harhari, Wakil Ketua 2, 4. Adam Malik, Wakil Ketua 3. Anggota dan pemimpin KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada perkembangannya, KNIP diberi hak legislatif pada 16 Oktober. Badan Keamanan Rakyat (BKR). Terbentuknya BKR disebabkan karena adanya tuntutan dari golongan muda untuk terbentuk sebuah badan yang menaungi tentara Indonesia. Dalam bentuk konflik di balik proklamasi BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan 2010. Karya Sularno dan Rini Yunarti, Adam Malik mengungkapkan bahwa Indonesia perlu membentuk sebuah badan militer sebagai pengganti dari peta dan heiho yang telah dibuat. Soekarno menanggapi usulan tersebut dengan mengajak perwakilan golongan muda untuk bergabung dengan sidang PPKI 3 untuk membahas konsep BKR. Pembentukan BKR bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di berbagai daerah. Anggota BKR terdiri dari para pemuda Indonesia yang telah mendapat pendidikan seperti heiho, peta KNIL, dan lain-lain. Pada perkembangannya, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Ada beberapa sistem pemerintahan di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Yang pertama, sistem presidensial. Dalam catatan sejarah politik, Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu, sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial.
Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat pada Soekarno-Hatta karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Nah, untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai sistem perubahan pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat karena pemerintahan bersifat parlementer. Presiden Soekarno perlu membentuk suatu kabinet lagi. Namun, sayangnya kabinet-kabinet bentukan Presiden Soekarno tersebut tidak ada yang bertahan lama. Ini terjadi karena pada saat itu masih ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu di antaranya adalah karena pada saat itu Belanda masih ingin kembali berkuasa lagi di Indonesia. Konflik antara Indonesia dan Belanda yang menggemparkan sejarah politik Indonesia ini akhirnya ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dengan diadakannya konferensi meja bundar alias KMB, meskipun sebenarnya berbagai perjanjian seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Rumroyen sudah pernah dilakukan. Pada masa LIS, perjanjian KMB pada saat itu dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Hasil perjanjian KMB ini sangat penting bagi Indonesia. Salah satunya adalah kembalinya kedaulatan Indonesia seutuhnya setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia lagi. KMB juga menjadi babak baru sistem pemerintahan Indonesia. Manfaat itu, Indonesia menjadi salah satu negara federasi yang secara langsung memiliki hubungan dengan kerajaan Belanda. Makanya, Indonesia juga menggunakan nama baru, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sistem kepemimpinan dan pemerintahannya juga jadi berubah. Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Sistem ini sebenarnya malah akan membuat posisi Indonesia jadi lemah. Tapi pada saat itu pemerintah Indonesia tidak memiliki cara lain. Hanya inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Coba deh kamu bayangin, wilayah Indonesia yang sangat besar dipecah-pecah menjadi beberapa negara bagian, seperti Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Setiap negara bagian tersebut memiliki pemimpinnya masing-masing. RIS ini akhirnya tidak berlangsung lama, hanya sanggup bertahan selama 1 tahun saja. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Mereka kemudian mengusulkan agar pemerintahan dikembalikan menjadi republik lagi, bukan RIS. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1950, usulan mereka ini diterima oleh Presiden RIS Soekarno. Indonesia akhirnya kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan penandatanganan Undang-Undang Dasar. Sementara Republik Indonesia 1950
atau UUDS sebagai pengganti UUD RIS. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan mencontoh sistem parlementer barat. Masa ini kemudian disebut masa demokrasi liberal, yang secara otomatis bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan berlakunya konstitusi ini, akhirnya Indonesia dijalankan oleh suatu Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Nah, pada masa ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Ada banyak partai politik dengan beragam ideologi dan tujuan politik. Tapi, saking banyaknya partai pada masa tersebut, akhirnya menciptakan dampak buruk bagi demokrasi Indonesia. Karena kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada waktu itu jadi tidak stabil gara-gara sering ganti kabinet. Pergantian kabinet ini akhirnya membuat program-program yang dibuat pemerintah jadi tidak bisa dijalankan dengan baik. Selama hampir 9 tahun, Indonesia saat itu mengalami 7 kali pergantian kabinet. Makanya UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan ketatanegaraan Indonesia. Sistem demokrasi terpimpin. Seperti yang sering diulas dalam pelajaran sejarah Indonesia, Dekret Presiden 5 Juli 1959 kemudian menjadi penanda awal berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat ke konstituante mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin tersebut. Di antaranya adalah demokrasi terpimpin bukanlah diktator dan demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Penerapan demokrasi terpimpin ini intinya adalah musyawarah untuk mufakat yang diselenggarakan secara gotong royong. Namun, pada saat itu, Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin berkembang melalui ajaran Nasakom. Sampai akhirnya muncul peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau sering kita sebut G30S PKI. Setelah penumpasan komunis di Indonesia berhasil, masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpin pun berakhir. Inilah kali pertama dalam sejarah politik Indonesia yang menjadikan sistem pemerintahan Indonesia berganti jadi demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Soeharto. Indonesia pun berlanjut memasuki babak kehidupan selanjutnya di masa Orde Baru.